Karena teman-teman perlu sahabat solih ketika teman-teman pandang wajahnya, teman-teman iri dengan pencapaian dia dalam hal ibadah. Misalnya, teman-teman punya circle orang-orang solih, biasanya nanti setiap minggu akan saling tanya, kamu hafalannya sudah sampai mana? Jadi partner atau teman itu sangat penting untuk membuat teman-teman semangat. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya, berteman dengan pandai besi, kecipratan bau dan apinya. Ini nasihat untuk diri saya, dari rumah pribadi, teman-teman semua. Um, Pertama, minta kepada Allah SWT, tentu saja, minta dan doa kepada Allah SWT agar Allah memudahkanmu dalam melaksanakan tarawihmu, atau memudahkanmu dalam bersama dengan Quranmu, memudahkanmu dalam menuntut ilmu, memudahkanmu untuk tegak sholat, memudahkanmu untuk beramal saleh. Jadi yang memberikan kekuatan kepada dirimu adalah Allah SWT. Jadi khusus minta kepada Allah agar Allah bantu engkau dalam beribadah kepada Allah SWT. Teman-teman tahu, sabar itu kan ada 3. Sabar gak hanya menghadapi ujian. Sabar tidak hanya meninggalkan kemaksiatan, tapi sabar dalam beribadah. Ibadah juga perlu sabar. Teman-teman ngafalin Quran perlu sabar. Ngafalin Quran gak bisa satu hari 30 juz langsung hafal, gak bisa. Teman-teman perlu waktu bertahun-tahun untuk ngafal misalnya. Qiyamul Lail, teman-teman sholat malam, perlu sabar. Kalau teman-teman nggak sabar ya teman-teman mendingan tidur aja gitu. Jadi mengerjakan ibadah itu perlu kesabaran tingkat tinggi. Oleh karena itu minta sama Allah agar Allah kasih kekuatan kepada teman-teman untuk bisa sabar dalam melaksanakan berbagai macam amal soleh. Kemudian yang kedua, setelah berdoa, cara supaya nggak futur adalah teman-teman harus berada di circle orang-orang soleh. Teman-teman boleh, teman-teman bekerja atau teman-teman keluar ke sana kemari bertemu dengan orang-orang banyak di luar sana. Tapi harus ada lingkaran kecil, circle kecil, itu orang-orang solih. Entah itu di grup WhatsApp kah, entah itu di grup pertemanan kah, atau teman-teman ketemu seminggu sekali kah, grup-grup pengajian itu harus ada. Karena teman-teman perlu sahabat solih ketika teman-teman pandang wajahnya, teman-teman iri dengan pencapaian dia dalam hal ibadah. Misalnya, teman-teman punya circle orang-orang solih, biasanya nanti setiap minggu akan saling tanya, kamu hafalannya sudah sampai mana? Jadi partner atau teman itu sangat penting untuk membuat teman-teman semangat. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya, berteman dengan pandai besi, kecipratan bau dan apinya. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu orang itu siapa, teman-teman lihat 5 orang terdekat sekitarnya siapa. Maka karakternya kurang lebih seperti itu. Ini berlaku kalau teman-teman lagi ta'aruf sama orang, misalnya lagi cari jodoh atau apa gitu. Lihat aja 5 orang terdekatnya, circle-nya siapa. Dia kayak gitu. Kata Rasulullah, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi supaya nggak futur, nggak imannya turun, selain berdoa kepada Allah, cari paksakan diri untuk berteman atau punya circle orang-orang soleh, orang-orang baik. Kemudian ketiga, teman-teman harus punya target. Kalau teman-teman nggak punya target, teman-teman lost gitu aja. Makanya Uma cerita sedikit, setiap tahun Uma cerita ini. Dulu zaman-zaman Uma sekolah, itu biasanya guru ngaji kami, itu kita dikasih form, dikasih buku, dikasih form gitu ya. Kayak anak kecil gitu. Jadi disuruh conteng-conteng ibadahnya gitu. Jadi salah satu targetnya adalah misalnya mau 1 bulan, oke kita tetapkan, kita sepakati 1 bulan kita mau hatam 3 kali misalnya. Berarti 1 hari harus baca berapa juz gitu. Jadi itu karena ada target, jadi mau nggak mau kita akan ngikutin target tersebut. Walaupun dengan terpaksa. Nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang ibadah harus dipaksakan. Kalau nggak kita males. Jadi harus dipaksakan, harus dipaksakan. Nah, bagaimana kita bisa merasa terpaksa? Kalau kita punya target, kita punya tujuan. Kita mau selesai di saat ini, di saat tertentu gitu. Jadi punya target. Begitu teman-teman semua. Ya, jadi 3 cara yang mungkin Uma bisa sampaikan. Pertama, teman-teman harus doa terus kepada Allah agar Allah kasih teman-teman semangat. Uma mau cerita sedikit pengalaman Uma. Uma juga orang yang kadang-kadang malas juga loh teman-teman semua. Malas belajar juga gitu. Salah satu doa yang Uma selalu panjatkan sama Allah, ya Allah kasih saya semangat untuk terus belajar. Itu doa yang Uma sampaikan dari Uma SD setiap hari, hampir setiap hari lah gitu ya. Minta sama Allah sampai hari ini, paling takut, salah satu yang Uma takuti adalah kalau Allah cabut semangat belajar gitu. Makanya salah satu doa yang Uma panjatkan pada Allah, ya Allah kasih saya semangat belajar gitu ya. Kasih saya kesempatan untuk terus belajar dan mencintai ilmu dan sebagainya. Jadi minta sama Allah yang kasih semangat sama teman-teman semua, untuk teman-teman istiqamah sama Quran siapa? Allah. Yang bangunin teman-teman nggak malas kayak mulai Allah. Jadi minta sama Allah. Kedua,
paksain untuk cari teman-teman soleh. Itu harus banget teman-teman semua, harus, itu wajib. Teman-teman boleh kok, kita ini muslim boleh kok gaul dengan siapapun boleh. Pertemanan kita luas boleh, tapi persahabatan yang sangat kecil dan erat itu harus dengan orang-orang soleh. Ya, kemudian ketiga teman-teman harus punya target, harus punya target. Kenapa di Mesir ini penghafal Quran banyak di mana-mana? Kalau kita naik taksi di Mesir ini, biasanya orang tukang taksi tuh, kamu hafal Quran nggak? Coba lanjutin ayatnya gitu. Atau Oma pernah cerita seorang teman lagi murojaah, lagi ngulang-ulang kembali hafalan di halte bus, tiba-tiba ada tukang listrik, dia bilang kamu salah tuh bacaannya begini gitu. Jadi kenapa banyak penghafal Quran di sini? Karena ada targetnya di mana? Di sekolah mereka masing-masing. Jadi di Al Azhar itu ada mata kuliah atau mata pelajaran dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu ada mata pelajaran Quran memang. Karena ada target, sehingga mau nggak mau ya harus ngafal gitu. Karena ada targetnya. Jadi seperti Maryam setiap hari dia harus ngafalin 2 halaman. Kenapa? Karena ada targetnya. Jadi dalam seminggu tuh berarti harus ngafalin, harus selesai gitu. Misalnya 1 juz misalnya. Atau dalam 2 minggu selesai gitu. Karena ada target jadinya memang terapi jadwalnya. Begitu pula teman-teman yang ada di luar Maskanul Huffaz. Teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang lagi di kantor. Teman-teman buat target supaya teman-teman nggak futur gitu ya. Oke, berikutnya. Terakhir. Uma akan pilih pertanyaan terakhir. Sebentar. Pertanyaannya adalah, sebentar. Ada yang bertanya, Redita bertanya, bagaimana biar bisa ikhlas terhadap apa-apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, baik, Uma akan jawab sesuai dengan tema, tapi tidak apa-apa. Pertanyaan dari salah seorang sahabat kita, beliau bertanya, gimana caranya biar ikhlas? Mungkin bukan ikhlas ya, ridho ya, ridho. Bagaimana caranya ridho? Ridho itu nggak rasa sakit sama sekali terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepadanya. Bagaimana caranya supaya hatinya menerima akan semua ketetapan Allah SWT. Teman-teman, salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iman kan kita punya rukun iman. Enggak cuma iman sama Allah, enggak cuma iman sama malaikat, sama kitab, sama rasul, sama hari kiamat, tapi kita juga ada iman pada qada dan qadar. Apa itu? Iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa nerima? Jadi kalau ada apa-apa ternyata ya nerima dulu. Nerima itu artinya apa? Ridho. Ridho dulu. Ridho terhadap apa? Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu tidak ada takdir buruk, semua takdir adalah baik. Karena setelah kejadian itu teman-teman akan belajar banyak hal dan teman-teman akan bersyukur hal itu terjadi pada teman-teman semua. Singkatnya, aku mau pernah jelaskan ini tapi mau ingin jawab secara cepat. Pertama, supaya teman-teman ridho terhadap takdir, teman-teman harus beriman kepada takdir itu. Beriman kepada takdir itu maksudnya apa? Teman-teman harus sadar. Allah mencatat setiap takdir manusia, setiap takdir makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi semua yang terjadi pada dirimu, terjadi pada diri kita itu sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu yang disebut sebagai kita beriman kepada takdir Allah, kita ridha bahwa memang itu sudah dituliskan oleh Allah SWT. Jadi nggak ada pilihan lain, memang sudah dituliskan hari itu jam segitu, kamu harus merasakan ini, kamu harus mengalami ini. Itu beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua, teman-teman yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada takdir buruk. Semua yang terjadi pada teman-teman semua, itu pasti ada kebaikan di belakangnya. Dokter, kalau mau menyembuhkan teman-teman yang lagi sakit, dokter kasih obat. Obat itu bukan seperti permen yang manis. Obat itu pahit. Suntikan itu sakit. Tapi itu untuk mengobati teman-teman, untuk teman-teman sehat. Dan teman-teman bisa jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari teman-teman semua, ingin memberikan kehidupan yang baik pada teman-teman semua, enggak selamanya dengan cara yang manis, seperti dokter memberikan obat kepada pasiennya. Jadi, yang kedua, teman-teman yakin bahwa semua yang terjadi pasti selalu ada pembelajaran yang indah di belakangnya. Pasti selalu ada hikmah, pasti selalu ada sesuatu yang kita syukuri di belakangnya.
Allah hendak mengajarimu sabar, mengajarimu tangguh, mengajarimu kuat. Allah hendak mengajarimu bergantung penuh hanya pada Allah lewat ujian-ujian itu. Ketiga, teman-teman harus menyadari bahwa ujian yang engkau hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian-ujian orang lain yang di bawahmu. Jadi lihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang lebih menyedihkan hidupnya dibandingkan dengan dirimu. Lihat orang-orang Palestina sana lebih menyedihkan hidupnya dibandingkan dengan dirimu. Dan mereka bisa menjalani itu. Mereka nggak hanya kehilangan ayah, ibu, anak. Mereka hidup sebatang kara, mereka nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, dan mereka bisa bertahan. Jadi selalu bandingkan dengan orang lain yang ujiannya lebih dahsyat dibandingkan dengan dirimu, sehingga engkau tahu bahwa ujian yang engkau hadapi tidak ada apa-apanya. Apa kata Rasulullah? Ujian yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Kata Rasulullah apa? Siapa aja yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, kata Rasulullah. Beliau anak yatim piatu, beliau terusir dari tanah air, sebagian besar keluarganya atau sebagian besar sahabat-sahabatnya harus mati syahid untuk menegakkan Islam. Maka kata Rasul, setiap kali engkau rasa berat terhadap ujian yang menimpamu, ingat-ingat ujian yang menimpaku, maka tentu engkau akan merasa ringan dengan musibah tersebut. Teman-teman punya ujian kehidupan apa? Mungkin hanya satu aja diuji, tapi teman-teman masih bisa hidup enak di rumah, masih bisa makan enak, teman-teman masih punya tubuh yang sehat misalnya. Atau kalau teman-teman diuji dengan sakit, teman-teman masih punya orang-orang yang menyayangi teman-teman semua. Atau teman-teman diuji dengan patah hati. Patah hati itu berat juga tuh, orang-orang yang jatuh cinta. Biasanya ketika patah hati itu ujian yang dahsyat juga. Tapi teman-teman alhamdulillah, teman-teman masih bisa beraktivitas normal seperti biasa gitu. Jadi jangan fokus pada satu kesedihan, berfokuslah kepada banyak kenikmatan di luar sana. Makanya Allah bilang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Hanya karena satu kesedihan kau lantas mengatakan hidupmu susah. Padahal Allah sudah berikan puluhan tahun kebahagiaan pada dirimu. Kemudian apalagi supaya ridha terhadap ketentuan Allah. Ingat, semakin engkau beriman, semakin engkau salih, semakin engkau dekat pada Allah, maka ujiannya juga semakin berat. Apa kata seorang sahabat? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian seterusnya. Kata Rasulullah apa? Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Kalau agamanya kuat, maka berat ujiannya. Kalau agamanya lemah, ya lemah juga ujiannya. Seorang hamba akan terus diuji oleh Allah sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi nggak ada manusia yang nggak diuji. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Semua orang punya air matanya masing-masing. Semua orang punya kesedihannya masing-masing. Hanya saja mereka nggak menampakkan kesedihan mereka di depan banyak orang. Mereka mengadukan kesedihannya kepada Allah SWT saja. Kemudian apalagi caranya supaya ridha terhadap ketentuan Allah? Yakin di setiap kesulitan ada kemudahan. Kata Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam surah Alam Nashrah ayat 5 dan ayat 6. Apa kata Allah SWT? Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi 2 kali loh. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maksudnya apa? Maksudnya satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Kemudahannya banyak diberikan oleh Allah SWT. Jadi caranya supaya ridha terhadap takdir Allah, nggak ada cara lain selain sabar. Dan sabar itu ada di pukulan pertama. Ada di kejadian pertama. Yang namanya sabar itu harus dimulai ketika awal ditimpa musibah. Sabar sejak awal. Dan yakin bahwa pahala sabarmu itu sangat besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan, Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tiada batas. Begitu ya teman-teman semua, ucapkan kalau terjadi apa-apa pada kehidupan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakan pada Allah, semuanya dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Tugas kita menjalankan semua skenario Allah saja. Insya Allah teman-teman kuat dalam menghadapi berbagai macam hal, kuat dalam ibadahnya, kuat dalam meninggalkan maksiat, nasihat buat Umah ya, nasihat besar buat Umah, kuat dalam menghadapi berbagai macam musibah insya Allah, dan bercita-cita, bertekad di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi salah satu Ramadan terbaik untuk kita insya Allah. Sekian dari Umar, terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat buat teman-teman semua. Mau serahkan kembali kepada MC.